nasional adalah nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang meresap dan dibagikan yang digunakan untuk memandu kehidupan dalam masyarakat. Komponen kebudayaan nasional ada 4, yaitu yang pertama ada kepercayaan budaya, norma budaya, simbol budaya, cerita dan ritual, dan yang terakhir ada bea cukai. Terdapat 2 model budaya nasional. Yang pertama adalah model Hofstede. Model Hofstede adalah dimensi budaya berdasarkan survei karyawan IBM lebih dari 50 negara. Terdapat 4 hal yang dikemukakan oleh model Hofstede. Yang pertama adalah jarak kekuasaan, yang kedua adalah penghindaran ketidakpastian, yang ketiga ada individualisme, dan yang terakhir adalah kejantanan. Model budaya yang kedua adalah model budaya global atau Global Leadership and Organizational Behavior Study. Model budaya ini memberikan wawasan tambahan untuk memahami budaya. Terdapat 3 dimensi budaya global yang dikemukakan. Yang pertama adalah orientasi masa depan, yang kedua adalah orientasi kinerja, dan yang terakhir adalah orientasi manusiawi. Dalam mempelajari budaya bisnis dan budaya nasional, kita perlu mengetahui pengertian dari budaya bisnis. Budaya bisnis sendiri merupakan nilai, keyakinan, serta norma tentang bagaimana kita melakukan hubungan bisnis di masyarakat. Dalam melakukan bisnis di masyarakat, tentu kita perlu mempertimbangkan etika bisnis. Etika bisnis sendiri memiliki pengertian tentang perilaku yang boleh atau tidak boleh untuk dilakukan dalam bermasyarakat dan dalam melakukan bisnis. Salah satu aspek penting dalam budaya bisnis yaitu berbahasa dalam konteks komunikasi. Karena dalam konteks komunikasi kita mengetahui ada bahasa berkonteks tinggi dan bahasa berkonteks rendah. Dalam bahasa berkonteks tinggi biasanya itu dinyatakan dengan secara langsung atau disebut secara eksplisit. Namun dalam bahasa berkonteks tinggi biasanya hal-hal mengenai bisnis itu tidak disampaikan secara langsung atau implisit. Dalam budaya nasional ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. 3 diantaranya yaitu subkultur, etnosentrisitas, dan stereotip. Subkultur sendiri merupakan perwakilan tentang bagaimana suatu masyarakat itu berperilaku, dan etnosentrisitas itu mengacu pada sesuatu di mana seseorang atau suatu masyarakat itu menganggap etnosentris mereka atau etnis mereka itu paling baik di antara yang lain. Sedangkan stereotip itu mewakili asumsi tentang bagaimana suatu masyarakat atau kelompok tertentu itu berperilaku dan bersifat ataupun berpikir. Dari berbagai penjelasan atau pengertian tentang budaya nasional maupun budaya bisnis, kita bisa mengetahui bahwa kecerdasan budaya sangat dibutuhkan oleh manajer pada saat ini. Karena kecerdasan budaya sendiri menyangkut kompetensi seorang manajer dalam mempelajari dan mengerti terhadap perbedaan-perbedaan budaya dalam melakukan bisnis. Pada setiap perusahaan memiliki ciri khas masing-masing. Apa yang menyebabkan perusahaan tersebut memiliki ciri khas? Tentunya, budaya dan etika bisnis. Kenapa sih perusahaan harus memiliki budaya dan etika dalam kegiatan bisnisnya? Nah, apabila perusahaan memiliki budaya tertentu serta etika, maka akan menghasilkan kemajuan perusahaan. Mengapa demikian? Mari kita lihat dari pengaruh budaya dan etika bisnis. Ketika perusahaan menanamkan budaya dan etika dalam bisnisnya, maka akan mempengaruhi perilaku karyawan. Nah, perilaku karyawan yang baik juga menyebabkan tingkah laku pengambilan keputusan menjadi lebih bijaksana. Itulah yang menjadi dasar kekuatan untuk memajukan perusahaan. Mari kita ambil contoh dari perusahaan Nissan Motor. Nissan adalah perusahaan otomotif dari Jepang, di mana Jepang terkenal dengan budaya perusahaan dan standarisasi produknya. Nissan sendiri memiliki budaya perusahaan yang disebut Nissan Way. Budaya perusahaan ini dijadikan sebagai tolak ukur dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang diharapkan dari karyawan dalam melakukan pekerjaan. Mengapa perlu Nissan Way? Karena setiap karyawan mempunyai kepentingan dan pemikiran yang berbeda-beda. Hal ini bisa menimbulkan konflik dalam organisasi, sehingga melemahnya organisasi tersebut. Dengan Nissan Way, diharapkan semua pemikiran akan menjadi sama. Nah, apa saja sih yang masuk ke dalam Nissan Way? Pertama, adalah mindset atau pola pikir. Yang termasuk ke dalam mindset adalah cross-functional and cross-cultural, di mana pola pikir karyawan
dapat terbuka lintas budaya dan lintas fungsi. Kemudian, transparent. Segala sesuatu yang dilakukan oleh karyawan memiliki transparansi dan dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, leaner. Struktur organisasi yang ada menjadi lebih ramping, berarti setiap perintah lebih tepat sasaran. Kemudian, yang keempat adalah frugal, yang artinya hemat. Setiap langkah dan keputusan yang diambil efektif dan efisien. Yang terakhir adalah kompetitif, di mana perusahaan memiliki kemampuan untuk bersaing. Selanjutnya ada action. Yang termasuk ke dalam action adalah motivate. Setiap karyawan memberikan aksi berupa motivasi, kemudian komitmen, dan memiliki target. Memiliki performa, bertolak ukur, dan siap menghadapi segala tantangan. Seberapa penting budaya tersebut? Tentunya sangat penting. Karena apabila perusahaan memiliki karyawan yang berkualitas, maka akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Maka dari itu, Nissan berhasil mendapatkan titel sebagai produsen mobil yang berasal dari Jepang, yang memiliki tingkat penjualan paling tinggi di Eropa, menggeser Toyota. Selain itu, Nissan berhasil membuat second brand berupa luxurious product dengan merek Infiniti dan third brand bermerek Datsun. Dan sekarang, Nissan telah mengakuisisi Mitsubishi pada 12 Mei 2016 lalu dengan nilai sebesar 29 triliun rupiah. Fantastis bukan? Nah, makanya sebagai pelaku bisnis kita harus menanamkan budaya dan etika pada perusahaan kita nantinya. Mungkin sesuatu yang telah dilakukan oleh Nissan bisa menjadi acuan untuk kita. Oke, cukup sekian dulu ya. Makasih udah nonton videonya. Budaya nasional. Terdapat dua model budaya nasional yang dikemukakan. Yang pertama,